Shalom, rekan-rekan yang terkasih. Setiap orang rindu hidupnya dalam damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya ada begitu banyak hal yang membuat dirinya tidak damai sejahtera. Orang ingin damai sejahtera, tetapi ketika dia berada di dalam konflik, atau dia di dalam sakit penyakit, atau dia di dalam krisis ekonomi yang menempa dirinya, bagaimana dia dapat merasakan damai sejahtera? Banyak orang mengupayakan damai sejahtera, mencari damai sejahtera. Ada yang mengupayakan damai sejahtera dengan mencari hiburan, ke puncak, ke gunung, ke pantai, banyak hal. Atau juga ada orang yang mengupayakan damai sejahtera dengan dia mengumpulkan uang, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Harta dipandang sebagai sebuah bentuk perlindungan diri, pertolongan, andalan. Tapi kemudian apa damai sejahtera itu sejati? Yang sejati damai sejahtera yang bagaimana? Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Yesus mau berbicara kepada para murid-muridnya bahwa dia adalah sumber damai sejahtera itu sejati. Ketika Yesus berkata, ku tinggalkan bagimu, ku berikan bagimu, artinya di dalam dirinya ada damai sejahtera yang sejati. Dia mampu memberi karena daripadanya lah damai sejahtera yang sejati yang ia miliki. Bahkan dirinya sendiri, Yesus yang adalah Allah, sang sumber damai sejahtera yang adalah kasih dan damai sejahtera. Oleh karena itu berbicara mengenai hidup yang menempatkan kepada Kristus sebagai sang sumber damai sejahtera, maka mau berbicara bagaimana kehidupan kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kehidupan kita terfokus kepada Tuhan. Baik pikiran atau hati kita tertuju kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bertumpu, bersandarnya kepada Tuhan, bukan kepada harta benda. Ketika banyak orang yang menggantungkan, mendasarkan hidupnya kepada harta benda, dia bisa kecewa. Ataupun menggantungkan kehidupannya kepada kepintaran, itu pun dapat kehilangan damai sejahtera. Dalam Tuhanlah damai sejahtera yang sejati, maka dia memberikan damai sejahtera itu. Ketika kita terfokus pikiran kita, tertuju, melekat, bergantung kepada Tuhan, sang sumber damai sejahtera yang sejati. Bagaimana kemudian kalau diri kita dipenuhi dengan sakit hati, amarah, kebencian, atau kita begitu mencintai, menyayangi sesuatu atau seseorang, ketika kita memfokuskan, melekatkan diri kita baik kepada harta, ataukah ada begitu banyak kebencian, amarah, dendam yang ada di dalam diri kita, maka damai sejahtera juga berbicara bagaimana kita melepaskan kebencian yang kita miliki, melepaskan amarah yang kita miliki. Sebaliknya juga ketika ada yang begitu kita kasihi, begitu kita cintai, dan kita begitu terikat oleh apa yang kita sayangi, itu dapat mengekang damai sejahtera. Maka damai sejahtera juga berbicara soal melepaskan apa yang menjadi pengikat beban di dalam kehidupan kita. Kebencian, sakit hati, amarah. Kalau tadi di awal berbicara mengenai hidup yang bergantung kepada Tuhan, bukan kepada harta benda, bukan kepada materi, bukan kepada uang, tapi yang utama gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Setiap orang butuh uang, butuh harta, tapi jangan tempatkan uang sebagai satu-satunya sandaran dalam hidupmu. Mungkin juga dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Lepaskanlah kebencian, lepaskanlah amarah, sakit hati. Damai sejahtera juga berbicara mengupayakan, menghadirkan damai sejahtera. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memberi kita damai sejahtera. Tuhan juga yang menghendaki agar kita menghadirkan damai sejahtera. Seperti Yesus berkata, tinggallah di dalamku, akulah pokok anggur yang benar. Kita tinggal di dalam Kristus, melekat kepada Kristus, kehidupan kita akan berbuah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.